Salam jumpa anak-anak sekalian kelas 6. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, pertemuan kita minggu ini kita akan melanjutkan tema-tema yang lalu, masih berhubungan dengan negara Indonesia ya. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita diajak untuk bangga dan bersyukur sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita lebih lanjut lagi mengeksplor banyak hal yang ada di Indonesia ya, seperti di video yang sudah kalian saksikan, yang sudah saya bagikan sebelumnya, bahwa Indonesia itu sangat kaya akan beraneka ragam apa saja, keindahan alamnya, kekayaan alamnya, kemudian keanekaragaman budaya juga. Nah, sebagai review coba kita lihat, pasti kalian bisa menyebutkan 5 objek wisata yang ada di Indonesia. Ayo, yang pertama apa? Yang kedua, ayo 5 saja. Yang ketiga, yang keempat, 5. Banyak ya, banyak sekali objek wisata yang ada di Indonesia, ratusan bahkan mungkin ribuan tempat. Hanya saja kita mungkin belum mengunjungi semuanya ya, karena terlalu luas dan terlalu banyak. Ya, jadi Indonesia kaya akan objek wisata dari Sabang sampai Merauke ya. Kita bisa lihat dari sini, ini hanya perwakilan saja beberapa hal-hal yang cukup terkenal ya. Lalu yang bagian kedua, kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam itu banyak ya. Yang mesti ditanyakan flora dan fauna. Flora itu berarti tumbuhan atau pohon-pohon atau bunga-bunga khusus dari Indonesia, banyak loh. Lalu fauna berarti hewan yang berasal dari Indonesia. Pasti tahu, karena kelas 4 dan kelas 5 kalian sudah belajar ini ya. Pasti bisa dong. Nah, kemudian yang ketiga, keanekaragaman budaya di Indonesia. Minggu lalu kalian sudah mengeksplor jauh ya, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Contoh budaya daerahnya misalnya apa? Bisa dari bahasa, bisa dari suku, bisa dari rumah adat dan lain-lain ya. Pasti tahu. Karena Indonesia banyak sekali provinsi, banyak sekali suku adat dan lain-lain ya. Nah, Miss Desi akan memandu kalian, memberi contoh juga. Kita bisa bangga menjadi bangsa Indonesia karena keindahan alamnya. Ini Miss Desi hanya menuliskan 5 saja, pasti kalian lebih tahu banyak ya. Bahkan mungkin mengunjungi tempat yang belum pernah Miss Desi kunjungi. Objek wisata atau keindahan alam di Indonesia antara lain ini ya, ada Gunung Bromo, ada Raja Ampat, ada Pulau Karimun Jawa, Danau Toba, Bangka Belitung dan lain-lain. Kalian juga bisa review lagi YouTube Pesona Indonesia, banyak sekali daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya ya. Lalu dari segi kekayaannya, Indonesia kaya akan rempah-rempah menjadi tujuan utama dari penjajahan dulu ya. Indonesia menjadi tempat tujuan orang mencari rempah-rempah karena di negara tropis ini, di negara kita banyak sekali tumbuhan yang tidak tumbuh di daerah lain, di negara lain. Maka banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia ya. Lalu dari segi barang tambang juga, flora fauna seperti tadi, tumbuhan dan hewan ya. Kemudian bahan tambang, emas, minyak bumi, kemudian batu bara, nikel, kemudian barang tambang yang lain banyak sekali ya. Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki kekayaan laut yang beraneka ragam. Ada ikan, ada rumput laut, dan juga binatang-binatang laut yang lain. Bahkan ada banyak negara yang dalam tanda kutip mencuri kekayaan laut Indonesia ya. Jadi Indonesia harus benar-benar mempertahankan kekayaan lautnya, jangan sampai dicuri oleh negara lain ya. Kemudian dari kekayaan budaya, Indonesia kaya akan rumah adat. Pasti kalian sudah banyak tahu ya, rumah adat, ada rumah Gadang, ada rumah Honai, ada rumah Joglo, rumah Kebaya dan lain-lain. Tradisi daerah itu misalnya ngaben, pasti ingat ya. Lalu ruatan kalau orang Jawa ya. Lalu apalagi tuh, banyak sekali upacara-upacara pernikahan yang dari
daerah-daerah tertentu yang unik gitu ya. Lalu tarian tradisional, ada yang tahu tarian tradisional? Ada tari piring, tari merak, tari seripi, tari sembah, macam-macam. Pakaian adat juga iya, banyak sekali jenis pakaian adat. Alat musik tradisional juga banyak, ada gamelan, ada sesando, ada ukulele, ada saluang, dan masih banyak lagi ya. Kemudian makanan khas daerah, tiap daerah biasanya memiliki makanan unik, makanan yang khas dari daerahnya ya. Ada rendang, ada gudeg, dan masih banyak lagi. Nah, selain ini, Miss Desi mau mengajak kalian, kok jadi kayak belajar IPS atau PPKN ya. Nah, Miss Desi mau ajak kalian untuk kita melihat bahwa negara ini, daerah yang kita diami ini adalah anugerah dari Tuhan dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Jadi baik budaya, alam, semuanya sudah disediakan Tuhan bagi kita. Ya, jadi Miss Desi mengajak kalian untuk melihat bagaimana Tuhan menyediakan segalanya untuk manusia. Kalian bisa baca dulu Kejadian 2 ayat 8 sampai 18. Di buku ada, di kitab suci juga boleh. Nah, kita diajak untuk mereview apa tugas manusia pertama saat ditempatkan di Taman Eden. Setelah semuanya diciptakan, baru manusia menjadi makhluk terakhir yang diciptakan setelah semuanya ada. Manusia diberi tugas untuk apa? Masih di ayat yang ke berapa ini ya? Jadi lupa persisnya, tetapi manusia diciptakan baik laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu, bertambah banyak, kemudian berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang merayap di bumi, dan semuanya ya. Jadi semuanya diciptakan untuk manusia, dan manusia diminta Tuhan untuk menguasai itu, menguasai dalam artian yang positif tentunya ya. Jadi untuk melestarikan, merawat, dan digunakan terus menerus, karena kalau segala alam tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, lalu keturunan kita nanti akan memanfaatkan apa kalau sudah kita habiskan sekarang ya. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, atau menghasilkan keturunan, dan juga menguasai semua yang ada di alam semesta ya. Jadi semuanya berjalan seimbang begitu. Yang kedua, apa saja yang ada di Taman Eden? Kalau kalian cermat dalam melihat kisah penciptaan, Tuhan 6 hari bekerja ya. Hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan ini itu semuanya yang ada di bumi. Baru pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ingat, manusia diciptakan terakhir. Kenapa? Setelah semuanya diciptakan baru diberikan kepada manusia ya. Maksudnya bahwa Tuhan menyediakan semuanya dulu untuk manusia. Jadi manusia setelah manusia diciptakan, dia tidak bingung lagi mau diletakkan di mana, diberi makan apa. Jadi semuanya sudah disediakan untuk manusia. Nah, lalu bagaimana keadaan Taman Eden setelah diciptakan? Semuanya dalam keadaan baik. Jadi ketika kita disuruh untuk menguasai, kita harus ingat keadaan awal Taman Eden bahwa semuanya baik. Jadi sampai akhir zaman juga harus tetap baik. Nah, pada perikop yang kedua tentang Yesus berumur 12 tahun di bait Allah. Kok jauh banget ya, Miss? Tentu saja kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Yesus ini sangat mencintai bangsanya. Yesus menjadi bagian orang Yahudi. Yesus ini termasuk dalam keluarga yang taat beribadah ya. Mereka kan agamanya Yahudi. Jadi mereka ini tidak pernah lupa untuk melaksanakan segala yang tertulis dalam aturan-aturan mereka gitu ya, termasuk merayakan Paskah. Jadi setiap tahun mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, jadi Yesus setia melakukan itu sebagai bukti bahwa dia mencintai negerinya. Maka kita juga diajak untuk mencintai negeri kita, tempat di mana kita tinggal, tentu dengan mentaati peraturan yang ada, kemudian hukum yang berlaku juga kita patuhi, dan tentu saja bersahabat dengan semua orang yang berasal dari berbagai daerah, serta melestarikan adat setempat, menggunakan bahasa daerah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik gitu ya. Jadi tidak mudah terpengaruh terhadap budaya asing yang membuat kita menjadi lupa akan budaya sendiri ya. Kita belajar dari Yesus untuk hal ini.
Nah, melalui 2 perikop itu, Sisi ajak kalian untuk refleksi. Maksudnya apa ya? Kita melihat diri kita sendiri. Apakah aku sudah mengenal kekayaan dan keindahan Indonesia? Mungkin belum semua ya. Kalau sebagian besar hal-hal yang umum, hal-hal yang terkenal, mungkin di antara kita sudah banyak mempelajari itu. Sisi yakin kalian sudah dapat pelajaran ini dari kelas 4 yang secara detail menjelaskan keanekaragaman budaya di daerah-daerah di Indonesia gitu ya. Nah, dari sana kan kita bisa belajar banyak. Lalu, apakah aku sudah merawat atau memelihara keindahan Nusantara dengan penuh tanggung jawab? Nah, kalau ini kalian yang bisa menjawab sendiri. Bagaimana kalian selama ini? Apakah kalian bersahabat dengan alam? Apakah kalian bersahabat dengan budaya, bersahabat dengan adat istiadat atau tidak ya? Kemudian yang ketiga, apakah aku mudah bergaul dengan teman-teman yang berasal dari berbagai daerah? Mesti yakin bahwa kalian semua bisa berbaur gitu ya. Berbaur itu maksudnya ya kita bergaul dengan semua orang tanpa melihat latar belakang. Jadi suku apa, budaya apa, bahasa apa, kita semua bisa berteman dengan baik, ya kan? Nah, jadi melalui refleksi ini kita diminta untuk mengikuti teladan Yesus yang mencintai negerinya, mencintai asal daerahnya, mencintai budayanya, mencintai kebiasaan-kebiasaan adat istiadat setempat. Kita juga perlu membiasakan diri untuk memiliki rasa cinta terhadap tanah air atau yang disebut juga nasionalisme ya. Nah, jadi dengan keanekaragaman, dengan banyak keindahan yang kita miliki di Indonesia, kita diminta untuk bangga, untuk bersyukur untuk itu semua ya. Nah, di sini ada istilah memelihara keindahan Nusantara. Ada yang tahu Nusantara itu apa? Nusantara adalah sebutan untuk negara Indonesia. Nusantara diambil dari kata Nusa. Nusa itu sama dengan pulau ya. Artinya sama dengan pulau. Jadi Nusantara berarti Indonesia itu negara yang terdiri dari banyak pulau. Maka Nusantara menjadi sebutan yang khas untuk Indonesia. Ya, mesti saya harap dari pelajaran ini kalian bisa belajar banyak, tetap bangga menjadi warga Indonesia ya. Meskipun banyak hal yang kita bisa pelajari dari budaya atau negara lain, tetapi tetaplah bangga dan bersyukur sebagai negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ya. Karena Indonesia tidak kalah kok dengan negara lain. Banyak negara lain yang meniru, yang mencontek, yang melihat dan juga iri terhadap kekayaan Indonesia yang begitu melimpah ruah ya. Nah, jadi bisa saya harap melalui pertemuan ini kita bisa lebih mensyukuri diri, lebih bertanggung jawab terhadap pribadi kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia ya. Nah, kita diminta untuk semakin mencintai negara kita dan juga ikut turut serta dalam menjaga, melestarikan, merawat alam semesta yang ada di sini. Kemudian segala macam kekayaan budaya dan yang lain perlu kita pelihara, kita rawat dan juga lestarikan. Nah, tugas untuk kalian adalah 2. Yang pertama mengerjakan Google Form, Sisi langsung sudah lampirkan pada hari ini juga. Lalu yang kedua, untuk Google Form-nya kalian usahakan langsung kerjakan hari ini juga ya. Jadi due date-nya memang hari ini harus selesai. Lalu tugas yang kedua, Sisi masih beri waktu karena ada beberapa tahap yang kamu harus kerjakan. Jadi kamu cari dulu objek wisata yang ada di Indonesia yang menurut kamu menarik. Kalian cari lewat Google Image. Jadi cari yang menurut kamu paling menarik untuk digambarkan gitu ya. Kemudian kalian gambarkan di kertas gambar atau di buku gambar juga boleh, atau di kertas HVS. Kemudian diberi keterangan pada gambar itu. Kalian kalau menggambar Danau Toba, kalian tulis Danau Toba. Kalau Pantai Sanur, kamu buat Pantai Sanur gitu ya. Kalau Pulau Komodo, kamu tulis Pulau Komodo di situ. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita mencintai alam, kekayaan alam di Indonesia ya. Jadi objek wisata kita bisa pamerkan kepada semua orang ya. Untuk tugas nomor 2 ini Sisi beri waktu sampai 5 hari ke depan, 6 hari ke depan ya. Jadi untuk seminggu. Jadi due date-nya kalian bisa lihat sendiri di assignment di kolom classwork
Oke, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dijelaskan lagi lebih lanjut, kalian bisa sampaikan melalui Google Form. Kita bertanya dan kita diskusi melalui forum ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pertemuan ini membuat kita lebih bersyukur lagi sebagai bagian dari Indonesia. Ya, hidup Indonesia, hidup kita semua. 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, see you soon. Tuhan Yesus memberkati.